KLA TV. Pria warga Warujaing kelahiran Batak yang sudah lama hidup di Warujaing Nganjuk ini dikenal sebagai pengusaha yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Marpaung menerangkan bahwa pencalonannya didasari oleh keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Nganjuk. Mantan anggota DPRD dari Partai Demokrat Nganjuk ini, Olivier Marpaung, yang juga pengusaha sukses dari Warujaing Nganjuk, memberikan komentar menjelang Pilkada Nganjuk tahun 2024 sebagai bakal calon wakil bupati atau Bacawabub untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2024 pada Rabu 3 Juli 2024 sore di kediamannya. Olivier Marpaung yang didampingi istri dan media KLA TV di kediamannya memberikan keterangan seputar penyelenggaraan pemerintah yang berlebih yang menurutnya tujuan akhir yang belum semestinya. Dengan pengalaman politiknya, Olivier Marpaung posisikan diri sebagai Bacawabub Nganjuk tahun 2024 ini. Motivasi dari mantan anggota Partai Demokrat ini memang ingin mengabdi untuk masyarakat. Marpaung sendiri sudah pernah menjadi anggota Dewan periode 2004 sampai 2009. Partai Hanura merupakan partai tempat Marpaung Olivier mendaftar dan sudah menyerahkan formulir pendaftaran Bacawabub di Partai Hanura dan telah terima oleh Partai Hanura. Dengan semboyan media masih bersama Marpaung bahwa setiap warga negara ikut serta berperan memilih terkait pemilihan dasawarsa kepala daerah di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2004 saat menjabat anggota dewan, Marpaung mendapatkan perolehan suara yang tinggi. Atas tindakan dan upaya itulah Marpaung siap mengemban sebagai Cawabub di Kabupaten Nganjuk. Kabarnya baik. Baik. Iya, Bang, ini mungkin dengar-dengar abang ini kan maju ke Pilkada Nganjuk 2024. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bang, untuk visi dan misi abang ini. Baik. Jadi saya memberikan dulu sedikit tentang apa yang menjadi tujuan. Secara demografi, politik, kita harus berpikir. Jika penyelenggaraan itu baik, tentu saya akan ikuti yang baik. Dari penyelenggara pemerintah kita selama ini tanpa membuat penilaian yang berlebih, masyarakat banyak yang merasa kurang begitu sampai pada tujuan, artinya tidak mencapai apa yang diharapkan rakyat. Maka berarti adalah juga tidak salah bagi kita kalau namanya sesuatu hal kesempatan yang baik itu jika memang diberikan oleh Tuhan, diinginkan oleh rakyat, tentu kita akan berpikiran juga untuk ikut berperan serta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka saya kira ketentuan undang-undang yang mengatur demikian itu setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Maka di situ tinggal masyarakat, tinggal partai politik yang mencermati segala sesuatu hal yang terjadi tentang bagaimana dasawarsa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nganjuk. Intinya saya hanya berdasarkan tentang apa yang saya lihat, apa yang saya alami dan saya rasakan. Saya kira begitu. Maka beberapa waktu yang lalu, dari mulai tahun 2004, kita sudah mengalami tentang bagaimana menyelenggarakan kita sebagai anggota DPR, dan saat itu juga kita mendapatkan perolehan suara yang baik. Itu berarti bahwa masyarakat melihat tentang apa yang kita lakukan sebelumnya. Maka atas dasar dari tindakan, upaya, dan perlakuan kita, itu sebagai rekam jejak terpilih. Kemudian setelah kita dapat 19.800 suara, kemudian kita berbuat sebagaimana tanggung jawab kita di DPR, kita laksanakan tugas tanggung jawab kita. Tetapi tidak boleh kita melupakan dan mengabaikan sinergisitas dengan pemerintah, sebab itu adalah penyelenggara pemerintah. Maka ketentuan undang-undang yang disinergikan dengan undang-undang MD3 harus wajib jalan dong. Tetapi tidak asing dapil-dapil itu harus kita upayakan bagaimana dapil kita itu mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap penyelenggaraan APBD. Maka APBD interestednya adalah untuk rakyat, tidak untuk siapa-siapa. Soal keprotokolan di DPR kan sudah ada, bupati kan sudah ada. Jadi jangan salah pemahaman, itu yang saya sampaikan. Bang, abang ini kan berjalan untuk menuju ke percaturan pilkada ini. Memang dari hati nurani sendiri atau dari mungkin dari apa yang disampaikan masyarakat abang ini untuk maju? Oh iya, itu semua pater-pater terpenuhi. Ketika kita di DPR, kemudian DPR Kabupaten 2 periode, DPR RI itu waktu pergantian antar waktu di Hanura waktu itu, ya kita juga melaksanakan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka masyarakat menilai, masyarakat juga berharap, kebetulan kita waktu saat itu dimintakan partai politik untuk maju dari salah satu partai politik, dan partai politik lain juga menyusul. Maka kesimpulannya, saya berniat betul, karena memang harus berniat betul di sini. Berarti kita harus mempunyai niat
tujuan dan tanggung jawab untuk pencapaian apa yang disebutkan dengan satu makna dari Undang-Undang 32 tahun 2014 bahwa tugas, tanggung jawab dan kewenangan bupati dan wakil bupati itu harus dipahami dulu. Saya melihatnya tentu akan melakukan sinergisitas dengan bagaimana tugas dan tanggung jawab DPR, karena pada pasal 35, 36, 37 disebutkan tugas dan tanggung jawab kewenangan daripada kepala daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meminta persetujuan dengan DPR dalam rangka untuk penyampaian perda yang belum definitif sampai dengan pelaporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian, dibantu oleh wakil kepala daerah yang mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan yang ditanggung jawab sesuai kewenangan atributif yang dimiliki oleh wakil kepala daerah yang diatur dalam pasal 36, bahwa wakil kepala daerah itu bertanggung jawab penuh mengkonsiderasikan seluruh tanggung jawabnya di bagian dari tanggung jawabnya dalam kewenangan atributifnya, dan harus bertanggung jawab terhadap undang-undang dan loyal kepada bupati. Jadi bupati ini tidak boleh ada perseberangan karena diatur oleh undang-undang. Maka yang saya harapkan itu adalah ada cerminan yang baik dari kepemimpinan yang benar-benar solid, tidak terpatahkan oleh keinginan apapun dari luar untuk pasangan bupati dan wakil bupati. Itu yang menjadi sebuah tujuan dan impian saya, agar kelak menjadi cermin bahwa Nganjuk akan bisa jauh lebih baik ke depan, dan dengan siapapun nanti pasangan itu, partai politik menjadi sebuah gambaran. Nanti masih ada partai politik yang belum mencerminkan siapa bupati wakil bupatinya, maka wakil bupati dan bupati ini harus menjadi cermin gambaran, menjembatani keinginan partai politik, keinginan DPR dan keinginan rakyat ini, mencerminkan agregat APBD kita itu benar-benar berkualitas, sampai tujuan dan bermanfaat dan bukan kemudaratan. Itu yang saya sampaikan. Terus Bang, abang ini kan mantan anggota Dewan di Nganjuk ya. Baik. Untuk skala prioritas, kalau seandainya abang nanti ya terpilih ya, mungkin apa skala prioritas abang ini? baik, berdasarkan letak demografi Kabupaten Nganjuk, berdasarkan pula lintas sektoral Nganjuk. Nganjuk itu lintasan dari Jawa Timur ke Jakarta dan seterusnya, dan di situ kita letak demografinya pertanian. Tentu anggaran pendapatan APBD kita itu integrate untuk pertanian. Maka karena ada undang-undang desa yang mengatur tentang jumlah bantuan dari pusat kepada pemerintahan desa, tentu kepala desa menjadi motor utama yang kita gerakkan nanti melalui wakil kepala daerah. Bekerja sama kita bantu nanti alokasi dana desa yang nilainya sesuai dengan jumlah penduduk, keterjangkauan wilayah dan luas area pertanian. Maka jumlahnya akan adil berdasarkan keterjangkauan itu tadi. Misal Bapak itu desanya di daerah X, penduduknya 2.000 atau 500, ini 4.000 sampai 5.000, maka nanti perkayanya dalam anggaran 200 juta itu nanti sudah include nanti pertambahan pendapatan bagi perangkat desa, ditambah yang ada dari pemerintah pusat. Kita lakukan pembinaan, pembimbingan dari seluruh penganggaran, termasuk juga gaji perangkat desa RT RW akan kita naikkan 4 sampai 5 kali lipat. Saya hitung secara kumulatif dan degratif, secara integratif juga itu masih memungkinkan tanpa mengurangi anggaran-anggaran yang lain khusus pertanian. Maka pertanian, alokasi dana desa termasuk irigasi. Di irigasi nanti kita akan tambah anggaran untuk solar, untuk upah daripada operator, untuk kita gunakan nanti alat berat ini. Jangan sampai ada waktu yang tenggang untuk mereka untuk mengerjakan perbaikan saluran irigasi, termasuk juga tanah-tanah yang kritis nanti kita akan kelola dengan biaya yang gratis. Saya jamin bisa, karena kita akan hanya menggunakan solar, sehingga nanti petani kita itu tidak lagi susah untuk mendapatkan biaya-biaya hidup. Karena apa? Kita akan membantu nanti seperti ada kolam Anda misalnya, kolamnya ada tanahnya kosong, kita akan bantu pembibitan setahun. Setelah itu nanti kita biarkan karena sudah Anda kita bantu. Dan nanti masalah yang paling baik juga kita akan melakukan nanti upaya pupuk harus terkendali. Caranya sangat mudah, saya jamin bisa. Kenapa? APBD kita silpa dikurangi. Nanti siapkan 50 miliar misalnya. Ada beberapa desa dulu kita buat kesiapannya, itu nanti disiapkan agregat anggaran kepada KUD itu. Nanti di situ akan disiapkan pupuk yang terkondisikan dalam subsidi. Kemudian kita nanti akan kuota yang kita lakukan penambahan daripada ke pengusaha, kemudian nanti kita atur nanti sistem tata niaganya, kemudian juga tentang pupuk distribusinya itu kita tambah namanya kuotanya. Itu harus kita lakukan supaya apa? Mengurangi beban rakyat tentang keterjangkauan dalam mendapatkan pupuk. Maka kesimpulannya, harusnya pemerintah sanggup dan dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan rakyat. Kalau tidak, ini menjadi permasalahan. Sebab tanggung jawab seorang ayah dengan anaknya harus benar-benar mampu untuk melindungi keluarganya. Maka pemerintah di sini, bupati wakil bupati bersinergis dengan DPR untuk meluruskan,
mengkonsideringkan seluruh kepentingan itu, kepentingan partai Anda terpenuhi, kepentingan caleg di dapil terpenuhi, kepentingan kepala desa terpenuhi. Yang tidak terpenuhi apa? LSM belum. Maka dalam konteks undang-undang, dalam ketentuan undang-undang setiap warga negara berhak hidup dan hidup layak, maka juga termasuk UMK. UMK nanti kita akan panggil dinas perindustrian, kita panggil juga dengan nanti dinas tenaga kerja, namanya Dewan Pengupahan, akan berbicara tentang kelayakan hidup di Nganjuk UMK. Kenapa? Karena satu, Nganjuk mudah biayanya untuk pengadaan tanah, mudah pula transportasi, maka keuntungan perusahaan-perusahaan itu harus kita lakukan penilaian supaya hidup layak. Dan yang paling penting, petani harus tersedia pupuknya. Selesai. Bang, selama ini ada nggak salah satu calon itu melamar abang untuk berkolaborasi? Baik, melamar dan tidak dilamar sederhana. Ibaratkan kita mencari seorang istri dalam membangun rumah tangga, tidak perlu dilamar, karena kita sudah tahu siapa-siapa saja yang mempunyai rekam jejak. Banyak, semua ya, contoh ada X, Y, Z, dan E. Semua punya kesempatan yang sama. Yang menjadi penting bagi saya tidak akan mempengaruhi partainya Anda, saya tidak mempunyai pengaruh kepada partai Y, Z, semua mempunyai kepentingan dan saat yang sama. Tetapi pernyataan saya, dalam rangka memilih adalah menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan. Aku mengerti tentang isi tas, siapapun punya isi tas, Mas. Mengerti, tapi perlu dipahami isi tas ini harus terukur. Satu, utamakan dulu integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, pertanggungjawaban ke depan. Sebab tidak akan mungkin ada bupati dan wakil bupati yang maju tanpa isi tas. Tapi isi tas ini itu apa? Pertanyaan saya sederhana. Jika ada orang calon mempunyai uang segunung, apakah bisa menyelesaikan urusan Nganjuk? Nggak bisa. Yang bisa adalah hanya memberikan seberkas, namanya segenggam bagian hasil pemilihan umum. Tapi kemudian ini akan berakibat buruk kepada apa? Kepada pencapaian pemenangan pemilunya, pemenangannya itu A, B, C, dan D akan berhitung-hitung tentang pengembalian modal. Bagi saya, aku ingin ada orang yang mempunyai niat kepribadian. Untung rugi tidak perlu dipikir di sini, soal menang atau kalah tidak perlu dipikir di sini. Karena apa? Yakinkan Tuhan akan memberikan, namanya menyentuh kita. Makanya saya katakan tadi, ya Allah, berikanlah, bukanlah pintu hati masyarakat kami, ya Allah, berikanlah pula kepada teman-teman kami untuk menyentuh hati mereka, mengedukasi rakyat kami agar jangan lagi sampai nanti martabat kami ini seperti yang kemarin. Inginnya saya, petani kita bangkit, hidupnya kita bina terus, kita bantu terus sehingga nanti mereka nol, artinya nol, tidak lagi punya utang. 5 tahun kemudian kita sudah swasembada pangan, mereka punya gudang di rumah sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan disebut namanya Gemah Ripah Lo Jinawi. Jadi intinya adalah gimana kita menempatkan APBD ini interestnya benar-benar sampai kepada rakyat. Itu saya kira. Ini ada sedikit yang sangat mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman. Ya mungkin kalau nanti, kalau mungkin abang nanti terpilih ya, ini nasibnya teman-teman LSM dan wartawan gimana? Baik, ini saya katakan, ketika saya menjadi sebuah penyelenggara negara di tahun 2004, 2009, 2014, di situ saya lakukan upaya satu. Pertama kali yang saya lakukan adalah membuat suatu misi satu, kedamaian, damai. Ibaratkan berkeluarga ini, kalau tidak damai tidak akan tercapai suatu tujuan apapun. Ibaratkan sebuah gambaran kita tentang negara di luar negeri, di mana mungkin ada sebuah perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan tentang kemartabatan kalau sudah berperang. Contoh kecil Ukraina, contoh kecil yang lain. Hampir sama tadi yang sampai kalau Pak Teguh ada membahas tentang pemerintahan sekarang. Saya ikut sambung ke sana sehingga tadi sampai masuk ke LSM. LSM ini saya masukkan di Nganjuk itu. Nggak ada hubungannya. Tadi membahas tentang bagaimana dinasti terjadi. Saya jawab, dinasti apapun yang terjadi, tak sedikit pun darah saya takut melawannya. Melawan artinya saya nggak milih aja kan selesai. Artinya apapun di branding, apapun di expose, dimotivasi, saya nggak akan memilih. Artinya saya membawa diri saya tidak akan memilih orang yang di branding, tapi saya akan memilih orang yang tujuannya sudah teruji, terekam jejaknya benar-benar untuk rakyat. Dan yang terakhir, saya katakan bahwa di dalam penempatan anggaran di LSM sederhana, SKPD punya banyak kita sini. LSM menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka pemantauan, monitoring, dan segala macam. Bapak-bapak ibu itu di situ akan kita letakkan. Jadi nanti SPJ dari Forkopimda, Forkopimcam harus ikut di situ. Sebab apa? Jangan biarkan nanti dinas-dinas itu pergi kemana-mana tanpa dipantau. Maka LSM itu adalah bagian tidak terpisahkan daripada pemerintah sebagai satu
pemantau, monitoring, dan juga memberikan nanti masukan, advokasi bahwa nanti itulah yang bisa kita jadikan kebijakan untuk membuat anggaran ke depan. Maka di Sekda anggaran Anda akan ada nanti setiap tahun di luar LSM itu di Kesbang Linmas. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan pencapaian-pencapaian yang selama ini kita hormati, apa yang dikerjakan bupati-bupati sebelumnya kita hargai. Namun saya sampaikan, mari kita berpikir ke depan agar bagaimana tata cara memilih pimpinan yang lebih baik, yang mampu memimpin dirinya, mengendalikan dirinya, dan tidak akan terkoreksi oleh keinginan-keinginan perkelompokan yang ingin kita merata adil untuk rakyat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saya kira demikian, mudah-mudahan Nganjuk ke depan mendapatkan berkah, Nganjuk akan semakin lebih baik. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga menjadi sahabat saya untuk menentukan masa depan kita. Terima kasih. Sedikit banyak disampaikan beliaunya Bapak Marpaung yang mungkin nanti akan digadang-gadang sebagai salah satu calon wakil AG2 ya Bang ya. Mudah-mudahan disampaikan benar-benar bisa mengimplementasi terutama dari rekan-rekan LSM Media. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suno. Salam sehat selalu. KLA TV.